adik-adik sekolah minggu. Ternyata ini sudah hari Minggu lagi ya. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah online. Gimana? Masih semangat? Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Yuk kita mau persiapkan ibadah kita pada hari ini dengan kira-kira apa aja sih adik-adik? Betul sekali, berpakaian yang rapi dan duduk yang manis. Yang kedua, kita mempersiapkan Alkitab kita. Yang ketiga, kita mau mempersiapkan persembahan kita di tangan kanan. Ingat, memberikan persembahan dengan yang rapi ya, jangan dilecek-lecek. Dan yang terakhir, sepertinya kita ini harus benar-benar mempersiapkan ini dengan sungguh-sungguh, yaitu hati kita. Karena kita mau memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, kita harus memuji Dia dengan penuh sukacita dan hati yang siap. Adik-adik sudah siap? Good, kakak juga sudah siap di sini beserta abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Mari adik-adik kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi lagu Aku Gereja dan Kau Pun Gereja serta Ku Datang ke Rumahmu Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan sambil bangkit berdiri. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalam. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Ku datang ke rumahmu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altarmu. Happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita mau memulai ibadah. Adik-adik bisa mempersiapkan diri dan lebih tenang. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu.
adik-adik, kita nyanyikan pujian hari ini. Ku rasa bahagia dengan penuh sukacita. Yang semangat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Tuhan, titikkanlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, titikkanlah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita membacakan hukum Taurat, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 21 hari Minggu, hari yang mulia. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum Tuhan yang keempat dan maksudnya, tita keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, kembali kita mengangkat satu lagu pujian, Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Marilah kita berdoa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu kita diambil dari Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menusui berserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya semuanya itu kepada budak-budaknya
untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dari dahulu dan janganlah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya kepada yang paling di muka, apabila Esau kakaknya bertemu dengan kau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan memiliki siapa ternak yang di depanmu ini? Jawabnya, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataan tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baik aku mendamaikan hatinya dengan persembahan di antara lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi sendiri bermalam pada malam itu di tempat kemana. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu? Kita akan bernyanyi dari bait yang kedua sampai bait yang ketiga. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu ini. Marilah ikut melayani orang bergabung, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita
seperti orang seiman di seluruh dunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Sekali lagi abang mau dengar. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Kita mau mendengarkan pengumuman. Duduk yang baik ya, dan dengarkan pengumuman yang pertama. Abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai 18 Juli. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, kita masih melaksanakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, seperti makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, rajin berdoa, istirahat yang cukup, dan kita juga masih melaksanakan 5M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker jika keluar rumah, pakai maskernya double ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang ketiga, berikut adalah laporan persembahan sampai minggu ini. Terima kasih untuk adik-adik Amang dan Inang yang sudah memberikan persembahan. Bagi adik-adik Amang dan Inang yang mau memberikan persembahan, bisa mentransfer ke rekening berikut ini. Pengumuman yang keempat, adik-adik saat nanti beribadah online, jangan lupa ambil foto ya atau video, lalu share foto atau video tersebut ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau ke Instagram sekolah minggu. Oke, saja pengumuman pada hari ini. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk datang melayani Engkau melalui ibadah ini. Biarlah kiranya melalui tuntunan Roh Kudus-Mu kami senantiasa diberikan pengetahuan supaya kami dapat memahami firman-Mu yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta untuk kami. Kiranya Tuhan memberi kami terang-Mu dan senantiasa memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali walaupun melalui ibadah online. Dan Inang senang sekali boleh menyapa adik-adik dalam keadaan sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik buka Alkitabnya, duduk yang bagus, kemudian coba rambutnya agak dirapikan ya, perhatiannya ke depan ya. Mari buka Alkitabnya dari kitab Ibrani pasal 10, dimulai dari ayat 24 sampai dengan 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Inang akan bacakan, adik-adik lihat Alkitabnya sembari dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini topik daripada khotbah kita mengatakan aku harus sekolah minggu. Sekali lagi Inang katakan, topiknya adalah aku harus sekolah minggu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kitab Ibrani ini, terutama khotbah kita pada hari ini, berisikan semangat, dorongan, atau penguatan kepada pengikut Kristus di masanya. Kenapa diberikan semangat? Kenapa mereka diingatkan? Karena pada saat itu mereka tengah menghadapi pergumulan. Mereka tengah menghadapi kesusahan atau kesulitan yang kemudian membuat mereka menjadi putus asa, membuat mereka menjadi menyerah dan kehilangan sukacita. Mereka seolah-olah merasa
Tiada gunanya mereka meyakini atau mengikut Kristus kalau toh juga mereka harus mengalami penderitaan. Nah, melalui kitab Ibrani ini, penulis mengingatkan mereka, apapun yang tengah engkau hadapi, tetaplah setia dalam melayani Tuhan. Jangan berubah, apalagi menjadi mundur atau malas, hingga kemudian berkata, aku tidak mau lagi melayani Kristus, baik melalui ibadah-ibadah. Melalui firman Tuhan ini, kepada kita juga, apalagi adik-adik sekolah minggu ya, yang saat ini pasti sudah ada rasa bosan ya, sudah ada mulai ketidaksukaan. Karena apa? Selalu di rumah tinggal. Mau bermain keluar langsung dikatakan tidak boleh sembarangan ya. Kita mau jajan juga, beli makanan yang lewat-lewat atau di luar sana, dikatakan tidak boleh. Apalagi sekarang, kalau misalnya kita bosan di rumah makan, mau pergi makan di luar dengan keluarga, pemerintah mengatakan tidak dulu untuk makan di luar. Kalau beli boleh, tapi makan di tempat jangan dulu. Jadi semua orang lebih baik makan di rumah masing-masing. Kalaupun beli dari luar, hanya beli saja, bawa pulang, makan di rumah sendiri. Pasti adik-adik ada juga sudah merasa bosan sekali. Ingin keluar, ingin bebas, pergi kemana-mana, tapi tidak bisa. Bisa jadi karena rasa bosan itu, sukacitanya pun hilang, lalu berkata, sampai berapa lama? Kapan? Dan pertanyaan yang lainnya. Bisa jadi juga kita jadi malas beribadah kepada Tuhan karena bumi ini belumlah sembuh daripada virus corona. Kalau dihitung-hitung sudah mau 2 tahun ya. Sudah mau 2 tahun kita harus senantiasa menaati protokol kesehatan. Mulut, tangan, semua anggota tubuh harus tetap terjaga dan diprotek. Melalui firman Tuhan hari ini, penulis kitab Ibrani kepada pengikut Kristus pada masanya dan juga di masa sekarang dikatakan, tetaplah setia dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah salah satu ciri orang yang percaya kepada Kristus. Selain daripada yang dikatakan dalam ayat 24. Katakan harus saling memperhatikan, lalu harus menebar kebaikan kepada siapapun, kemudian saling mengasihi dan juga menasihati atau mengingatkan. Dan satu hal pokok yang tidak boleh dilupakan, yaitu jangan menjauhkan diri dari ibadah. Maka tidak salah kalau dikatakan topik kita hari ini mengingatkan setiap anak-anak harus sekolah minggu. Nah, pertanyaannya, Inang Pendeta, katanya kan kalau sekolah minggu itu harus ke gereja. Kalau ibadah melayani Tuhan harus ke gereja. Nah, sekarang kami tidak bisa datang ke gereja. Apakah kami juga berarti tidak bisa melayani Tuhan? Tidak, ya. Walaupun gereja tutup sementara karena peraturan pemerintah akibat COVID-19 ini, bukan berarti ibadahnya juga ditutup atau berhenti. Kita bisa ibadah di rumah. Nah, seperti sekarang, ya, kita ibadah online. Orang yang Amang Inang Pendeta, Amang Inang Sintua, dan Abang Kakak Guru Sekolah Minggu melayani dari gereja. Adik-adik menerima pelayanan ibadahnya di rumah masing-masing beserta dengan mama papa dan keluarga kita yang lain. Nah, ibadah itu apakah sah? Apakah itu diterima Tuhan? Ya. Karena dikatakan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, disitulah aku ada. Jadi tidak harus di dalam gereja, ya. Jangan merasa ibadah itu harus di gereja. Jadi kalau misalnya karena pandemik dikatakan tidak boleh beribadah di gereja dulu, maka kita harus stop. Tidak. Di rumah juga bisa. Kita bisa menyanyikan lagu pujian, berdoa bersama dengan keluarga di rumah, dan juga mendengarkan firman Tuhan dari rumah yang diserahkan atau dipersiapkan oleh
abang kakak guru sekolah minggu, amang inang sintua dan amang inang pendeta. Untuk itu, tetaplah dulu untuk stay di rumah, ibadah di rumah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Seperti penulis kitab Ibrani mengingatkan para pengikut Kristus pada saat itu, supaya mereka tetap beribadah melayani Tuhan sekalipun tengah menghadapi kesulitan. Hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kita, tetaplah beribadah, layani Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan sekalipun ibadah di rumah. Tetap ikuti protokol kesehatan dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya bumi ini segera dipulihkan dari COVID-19. Sehat selalu bersama dengan keluarga. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Ibrani ke-10 ayatnya yang ke-25. Begini firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kadel bacakan sekali lagi ya, Ibrani ke-10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan dan kekuatan supaya kami dapat melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Ingatkan kami Tuhan supaya kami senantiasa melayani Engkau melalui ibadah kami, sekalipun itu melalui ibadah online yang kami lakukan di rumah masing-masing. Kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami dari virus corona ini, supaya kami senantiasa sehat, dan di kemudian hari nanti kami boleh beribadah di gereja-Mu, melayani Engkau bersama dengan teman-teman kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mama papa kami, bagi abang kakak guru sekolah minggu, bagi amang inang sintua dan amang inang pendeta, supaya mereka senantiasa dalam lindungan tangan-Mu dan memberikan dirinya melayani dalam tubuh yang sehat dan kuat, penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini senantiasa menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan sebuah lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Sambil mengumpulkan persembahan ya. Mari adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan, tuku berarti, tuku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus,
Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa, semuanya berdiri, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Senang ya, kita sudah selesai beribadah bersama-sama dengan adik-adik di rumah dan kakak serta abang guru sekolah minggu juga di rumah. Kita bertemu kembali adik-adik dalam ibadah online kita minggu depan. Sehat selalu, selalu semangat dan selalu sukacita. Sampai bertemu hari Minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.